Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, channelnya Rata Tati. Channel membahas tentang motivasi untuk para teman-teman youtuber pemula semua. Baik teman-teman, di kesempatan hari ini, ya semoga teman-teman diberikan kesehatan selalu, dimudahkan rezekinya. Bagi yang lagi sakit, semoga cepat sembuh dan cepat diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi gini teman-teman, Mas, kalau konten saya sudah ditolak untuk monetisasi itu gimana Mas solusinya? Nah gitu loh. Jadi seperti itu ya kurang lebih. Jadi gini teman-teman, solusinya ya simple gitu loh. Ya, simple banget. Kalau konten kita itu sudah memenuhi 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber, akun kita itu sudah memenuhi, berarti kita kan sudah bisa untuk mengajukan. Dan kalaupun pengajuan kita itu ditolak karena ada pelanggaran menurut pihak YouTube, ya menurut pihak sistem kebijakan daripada monetisasi itu, apa yang harus kita lakukan gitu. Apa yang harus kita lakukan? Jadi seumpama itu ada teguran pas kita pengajuan, itu ada konten reupload, terus ada konten klaim hak cipta segala macam, copyright segala macam. Nah, ini adalah solusinya ya. Semoga teman-teman bisa lebih semangat lagi gitu loh ya. Karena kalau sudah ditolak monetisasi biasanya kan bingung gitu loh, kok bisa ditolak gitu ya. Apalagi sudah 2 kali pengajuan tapi ditolak. Nah, jadi gini. Yang pertama itu, makanya saya bilang kalau kita punya hal-hal seperti itu, ya yang pertama ini yaitu solusinya ada solusinya. Yang pertama ya mau tidak mau kita harus hapus video. Ya, hapus video yang menurut kita itu bukan karya kita. Gitu loh. Biasanya kan kalau di video short itu kan kita sering kasih lagu, ya kan? Nah, memang biasanya itu tidak ada klaim hak cipta ataupun tidak ada segala macam. Kita ngambil video viral, seumpama kan video viral, video atau apa-apa, terus kita tidak menghapus itu, terus kita mengajukan monetisasi, biasanya itu pas pengajuan monetisasi biasanya kena reupload ya, kena teguran biasanya pas pengajuan meskipun itu tidak ada klaim hak cipta. Nah, itu solusinya gimana? Ya tinggal kita hapus. Lah Bang, kalau dihapus nanti gimana? Gitu loh. Ya, kalau dihapus gimana nanti? Jam tayang kurang. Lah itulah risikonya kalau kita melakukan kesalahan. Gitu loh. Itu risikonya, ya. Jam tayangnya berkurang. Itu adalah salah satu risikonya. Yang kedua, bisa teman-teman edit thumbnail dan judulnya. Gitu loh. Jadi kalau menurut teman-teman, wah ini video ini bukan punya saya, bukan karya saya, dan silakan teman-teman edit judulnya ya kan. Kalau judulnya masalah artis seumpama yang lagi viral, silakan diedit judulnya, terus thumbnailnya juga diganti, dan biasanya itu bisa lulus biasanya ya kalau diedit thumbnail segala macam ya kan. Karena kita tidak tahu kan, mungkin itu bisa dari thumbnailnya juga bermasalah atau judulnya juga bermasalah kan gitu. Nah, kalau seumpama itu kira-kira menurut teman-teman original terus masalahnya di sana, ya silakan coba diedit thumbnail dan judulnya. Nah, itu adalah salah satu contoh solusinya. Terus apalagi yang harus kita lakukan? Deskripsinya itu harus dirubah juga ya. Kalau deskripsinya masalah masalah artis segala macam, masalah ini coba diedit terus diganti, diperbaharui ya, deskripsinya itu diperbaharui. Dan saya rasa nanti kalau sudah di ini terus ditunggu dulu, nanti coba diajukan lagi ya. Makanya saya bilang kalau yang namanya konten-konten yang sudah mendapatkan teguran ya, itu ya mau tidak mau kita hapus kalau ini ya kan. Kalau enggak itu ya coba diedit dulu thumbnail, judulnya ya kan. Terus deskripsinya juga coba diperbaiki, diperbaharui juga ya kan, deskripsi videonya itu kan. Terus rubah isi kontenmu kalau sudah mendapatkan teguran seperti itu gitu loh. Kalau sudah mendapatkan teguran seperti itu, mendapatkan klaim hak cipta, terus mendapatkan segala macam ya. Jadi kalau seumpama videonya itu sudah teman-teman hapus, ya rubah kontenmu itu, dirubah. Maksudnya dirubah, jangan ada yang kena klaim hak cipta lagi gitu. Ya, merubahnya seperti apa? Ya konten original, ya karyamu sendiri kan gitu. Nah, itu salah satu lebih aman. Jangan meniru channel orang lain juga gitu loh. Nah, itu adalah salah satu solusinya ya. Jadi bisa teman-teman jadikan satu pelajaran ini ya, solusinya supaya mengatasi
sejenis klaim hak cipta, reupload segala macam ya. Nah, ini salah satu solusinya harus hapus video, itu yang paling berat. Karena kenapa? Jam tayangnya berkurang ya. Kalau masih bisa diperbaiki thumbnail dan judul ya perbaiki ya kan. Kalau deskripsinya juga berpengaruh ya lebih baik diperbaiki, diperbaharui. Terus kalau sudah banyak mendapatkan teguran, lebih baik rubah isi kontenmu. Jangan yang kira-kira kena teguran gitu loh. Kalau sudah diterima menjadi partner YouTube ya. Terus jangan meniru-niru channel orang gitu loh. Ya, maksudnya jangan meniru-niru itu ya, takutnya nanti kalau kita meniru channel-channel orang, takutnya itu nanti konten kita itu terkena reupload gitu. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Ini solusinya buat teman-teman yang sudah melakukan pengajuan monetisasi tapi ditolak. Ya, coba lakukan hal seperti itu. Itu bisa gitu loh, bisa. Biasanya bisa ya. Mungkin hanya itu ya. Ini video pendek ya, video pendek mungkin hanya itu. Dan saya harap buat teman-teman semua ya selalu berhati-hati ya, selalu berhati-hati dalam membuat konten. Karena sedikit aja ada suara narasi, istilahnya ada suara musik, itu biasanya kena klaim hak cipta nanti gitu loh. Meskipun ya beda kalau sudah monetisasi kan beda, kalau sudah menjadi partner YouTube itu kan beda ya. Paling kena teguran dolar kuning atau segala macam kan gitu. Kalau kita yang belum monetisasi, yang baru mau mengajukan ya itu batal gitu loh, batal. Itu bisa ditolak untuk pengajuan monetisasi. Dan solusinya itu tadi saya katakan ya mau tidak mau kita harus menghapus video yang mendapatkan teguran itu. Nah, itu harus kita hapus ya. Kalau tidak bisa kita perbaiki. Itu saya coba teman-teman perbaiki thumbnailnya ya. Mungkin hanya itu ya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kita semua, buat saya terutamanya ya. Bisa dijadikan pelajaran ya, pembelajaran buat teman-teman semua para pemula seperti saya ya, untuk kita selalu berhati-hati dalam membuat konten. Karena sangat disayangkan kan kalau kita sudah mengejar 1000 subscriber dan 4000 jam tayang sudah terpenuhi, pas kita mau pengajuan ya, dari video sekian banyak video kita itu tidak ada teguran sebenarnya. Pas kita pengajuan, nah itu ada teguran. Nah, makanya saya bilang dari kemarin-kemarin video sebelum-sebelumnya lebih baik sebelum kita mengajukan monetisasi itu kita lihat lagi, kita teliti lagi video kita itu yang menurut kita kira-kira itu bakal bermasalah dalam pengajuan, lebih amannya dihapus atau dibisukan atau di-blur. Nah, itu lebih amannya ya. Sebelum kita melakukan pengajuan terus ditolak, ya minimal kita harus nunggu lagi 1 bulan ataupun 2 minggu ataupun 1 minggu kan gitu. Nah, jadi buat teman-teman ini bisa dijadikan pelajaran untuk selalu berhati-hati dalam membuat konten ya, terutama ya ada suara musik segala macam ya. Ini sebenarnya gini ya, konten yang original ada suara orang menangis aja itu bisa menggagalkan untuk monetisasi. Saat kita bikin konten seperti ini ya, terus saat kita lagi ngomong kayak gini ada suara anak kecil nangis, nah itu bisa banget, meskipun itu tidak kena klaim hak cipta ya, tidak kena klaim hak cipta, tidak apa konten original, tapi itu bisa menggagalkan teman-teman untuk monetisasi. Karena kenapa? Sistem YouTube dan kebijakan monetisasi YouTube itu mendeteksi ada kekerasan pada anak. Hati-hati. Nah, gitu loh. Jadi itu saja ya. Ini ada beberapa pelajaran yang harus kita ambil dan beberapa poin. Dan buat teman-teman semua semangat ya. Mungkin hanya itu. Akhir kalam. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.